Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Ahdi Mustafa dengan NIM 2210802009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku organisasi. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi dari perilaku organisasi sendiri. Yang kedua yaitu definisi dari organisasi. Yang ketiga yaitu tujuan dari organisasi, dan yang terakhir yaitu manfaat apa sih dari perilaku organisasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari perilaku organisasi. Yang pertama yaitu menurut Stephen P. Robbins. Menurut Robbins, perilaku organisasi adalah studi mengenai individu dan kelompok dalam organisasi. Ini mencakup analisis struktur organisasi, desain pikiran, dan kinerja karyawan untuk memahami bagaimana sih organisasi dapat mencapai sebuah efektivitas. Selanjutnya yaitu menurut Luton, perilaku organisasi sebagai studi mengenai perilaku manusia dalam konteks kerja. Fokusnya termasuk sikap, motivasi, dinamika kelompok, serta bagaimana sih menciptakan lingkungan yang mendukung kinerja dan kesejahteraan karyawan. Nah, jadi kedua tokoh ini menyoroti bahwa pemahaman yang mendalam tentang perilaku individu dan kelompok sangat penting untuk menciptakan organisasi yang efektif dan produktif. Keduanya juga menunjukkan bahwa faktor-faktor motivasi dan dinamika kelompok memainkan peran penting dan krusial dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian dari organisasi. Di sini ada 2 tokoh. Yang pertama yaitu Max Weber dan yang kedua Oliver Sheldon. Menurut Weber, organisasi yaitu sebagai kerangka terstruktur yang mencakup wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan fungsi tertentu. Sedangkan menurut Oliver Sheldon, organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang dilakukan oleh individu dan atau kelompok dengan bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sehingga dapat memanfaatkan usaha secara efisien dan terorganisir atau terkoordinasi. Jadi definisi kedua ini menegaskan bahwa organisasi tidak hanya tentang struktur formal, tetapi juga tentang bagaimana individu bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Keduanya menunjukkan bahwa keberhasilan suatu organisasi ini sangat bergantung pada pengaturan yang baik dari tugas, tanggung jawab, dan kolaborasi antar anggota. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu tujuan dari organisasi. Tujuan organisasi ini merupakan hal yang fundamental dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu kelompok. Berikut adalah beberapa tujuan organisasi yang umum diakui. Yang pertama yaitu mencapai keinginan bersama. Nah, organisasi ini dibentuk untuk merealisasikan cita-cita atau keinginan bersama dari para anggotanya. Jadi ini menciptakan sinergi antara individu dan kelompok dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Yang kedua yaitu mendapatkan keuntungan. Banyak organisasi terutama di sektor bisnis bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi ini menjadi motivasi utama bagi banyak anggota untuk bekerja sama dan berkontribusi. Yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan individu. Nah, organisasi ini membantu anggotanya mengatasi keterbatasan pribadi dalam mencapai tujuan bersama. Melalui kerjasama tim, individu dapat saling melengkapi dan meningkatkan kemampuan kolektif. Yang keempat yaitu pengakuan dan penghargaan. Organisasi memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka. Penghargaan ini bisa berupa promosi, bonus, atau pengakuan formal lainnya. Yang kelima yaitu pengalaman dan interaksi. Anggota organisasi mendapatkan pengalaman berharga
etika dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain yang dapat memperluas jaringan sosial dan profesional mereka. Yang keenam yaitu mencapai hasil dalam waktu yang ditentukan. Nah, jadi organisasi ini memiliki target waktu tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dan yang terakhir yaitu memperkuat kemandirian dan kemampuan sumber daya. Nah, organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki, baik itu manusia maupun material, sehingga dapat beroperasi secara lebih mandiri dan efektif. Bahasan yang keempat yaitu manfaat dari perilaku organisasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama perilaku organisasi yang diambil dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja. Dengan memahami perilaku individu dan kelompok, organisasi ini dapat meningkatkan kinerja karyawan. Jadi ini mencakup pengembangan strategi untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu penyelesaian konflik. Studi perilaku organisasi memberikan alat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul di kerja, sehingga menjaga hubungan yang baik antar anggota tim. Yang ketiga yaitu pengembangan budaya organisasi. Perilaku organisasi berperan dalam membangun dan menanamkan budaya kerja yang positif, yang penting untuk keberhasilan jangka panjang organisasi. Yang keempat yaitu meningkatkan komitmen karyawan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, perilaku organisasi dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi, yang berdampak pada retensi dan kepuasan kerja. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajer yang memahami bagaimana sih perilaku organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan dinamika kelompok dan kebutuhan suatu individu. Yang keenam yaitu adaptasi terhadap perubahan. Nah, organisasi yang memahami perilaku anggotanya lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal, sehingga tetap relevan dan kompetitif. Dan yang terakhir yaitu peningkatan inovasi. Dengan mendorong kolaborasi dan komunikasi yang terbuka, perilaku organisasi ini dapat merangsang inovasi di dalam tim, sehingga dapat membantu organisasi untuk berkembang ke pasar yang dinamis. Yang pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi perilaku organisasi adalah bidang studi yang mengkaji interaksi individu dan kelompok dalam konteks organisasi serta pengaruhnya terhadap kinerja dan efektivitas. Dengan memahami perilaku organisasi, manajer dan anggota tim dapat meningkatkan kolaborasi, meminimalkan konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Tujuan utama dari perilaku organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mendorong inovasi. Jadi secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang perilaku organisasi sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya